الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم. الحمد لله الذي فهمنا بما لم نفهم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubal ilma walau bisin talabul ilmi fardatan ala kulli muslim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bapak-bapak asatidah, bapak pimpinan pondok, bapak yayasan, wakil yayasan, kepala ulia, kepala ustaz, sama-sama yang kami banggakan dan kami muliakan. Alhamdulillah, sebelum saya lanjutkan pembicaraan saya ini, sebenarnya kami ini merasa disanjung-sanjung, ya, cuma tidak setinggi bintang di langit. Tapi saya merasa alhamdulillah diangkat-angkat ketua yayasan. Masya Allah, ketua pondok. Sebenarnya kalau istilah syekh ini dipergunakan di Al-Azhar itu Syekhul Azhar, ya tidak ada lagi pangkat di atasnya Syekhul Azhar. Bahkan lebih tinggi daripada presiden. Takut itu pemerintah presiden Mesir daripada Syekhul Azhar. Maka orang yang terpintar, yang semuanya lah dianggap syekh di sana itu. Sedangkan saya ini digelar Syekhul Ma'had. Ya bolehlah kita mengatakan syekh, ya, kalau segi daripada umur mungkin ya itu syekh orang tua. Tapi kalau segi ilmu pengalaman belum ada apa-apanya. Saya sebenarnya masih butuh. Saya senang sekali kalau yayasan mengeluarkan artinya pendapat-pendapat, ide-ide. Saya bersyukur. Sebenarnya ini ya mungkin sebaiknya kita mengadakan seperti ini khusus untuk yayasan, menyampaikan kepada asatidz ini ya sekurang-kurangnya 2 kali 1 tahun setiap semester lah, nah, supaya kita bisa mengevaluasi kita punya kerja ini. Jadi kita kerja ini kerja agama, bukan kerja dunia. Jangan sampai kita ini umpamanya merasa sudah diterima oleh Allah SWT, ternyata belum. Ya, maka kita perlu ada nasihat-nasihat secara umum. Seperti ini yang kita tunggu-tunggu. Hadirin bapak-bapak, asatidz yang kami muliakan. Jadi sebenarnya nasihat ya memang perlu nasihat. Ad-dinun nasihah. Ya, agama sebenarnya ini penuh dengan nasihat. Cuma kadang-kadang kita mau menasihati ragu-ragu juga. Jangan sampai lebih baik orang yang mau dinasihati daripada kita. Nah, makanya perlu barangkali nasihat secara begini, secara umum, agar supaya tidak terasa bahwa saya yang disinggung sebenarnya, saya yang dinasihati sebenarnya. Ini memang perlu. Jadi perlu kita ketahui bahwa tadi disinggung masalah yayasan. Pondok ini kita dirikan berdasarkan dengan dakwah. Jadi dakwah. Jadi mesti kita ini selalu berpedoman berdasarkan bahwa dakwah. Jadi bukan pondok-pondok modern dan lain sebagainya. Kata Ustaz Ismail katanya kalau kita mau pondok seperti biasa ya tidak usahlah kita bikin pondok. Banyak pondok sekarang di mana-mana.
Dan kita lihat akhir zaman ini perubahan umat ya gara-gara dakwah seluruh dunia. Sehingga saya tidak tanggung-tanggung lagi, tidak segan-segan bahwa Maulana Ilyas ini adalah mujaddid. Saya perkirakan kalau tidak ada lagi mujaddid yang dilahirkan oleh Allah SWT, ya mungkin tinggal Imam Mahdi yang kita tunggu. Karena hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun ya berdirinya usaha dakwah ini, luar biasa pengaruhnya. Orang Arab pun juga kadang-kadang terkagum-kagum melihat usaha dakwah ini. Karena orang Arab sendiri itu banyak sudah yang jauh daripada agama. Saya ketemu sendiri orang Arab dari Mesir itu, tulisannya tidak ada karu-karuan, barangkali bacaan Al-Qur'annya juga tidak ada. Karena banyak kita temui orang Arab, ya itu 10 surah saja yang diulang-ulangi. Nah inilah hadirin. Alhamdulillah dengan adanya dakwah, muncullah pun pondok dakwah juga ini. Maka sebenarnya ya kita ini harus kita jaga betul dakwah ini. Jadi kita yayasan mendirikan, diberikan ide oleh Allah SWT musyawarah, maka munculnya ini pondok dakwah. Jadi mesti kita ini bergerak ya sesuai apa yang targetnya dakwah ini. Ya mesti kita tidak jauh daripada dasarnya. Bagaimana masyayikh-masyayikh ini membina dakwah sesuai dengan yang diinginkan oleh agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, salah satu yang menarik, banyak yang menarik ini dakwah ini adalah setiap ada masalah mesti dimusyawarahkan. Yang paling banyak musyawarahnya itulah Rasulullah SAW. Dan musyawarahnya bukan seperti musyawarah MPR DPR. Artinya kita ditundukkan kita punya nafsu. Apa keputusan amir musyawarah faisalat itu yang kita lakukan. Jadi sehingga nafsu ini selalu umpamanya terkontrol. Kita mengambil suatu tindakan bukan berdasarkan nafsu kita, karena sebenarnya orang semua mempunyai ide yang terbaik. Dakwah ini musyawarahnya adalah selalu artinya kepada petunjuk Al-Quran, hadis Rasulullah. Bagaimana caranya ya? Setelah kita lemparkan musyawarah kita ya terserah kepada apa? Kepada faisalat atau amir musyawarah. Karena sebenarnya hakikatnya ini hanya kita berkewajiban musyawarah. Yang menentukan itu ya sudah Allah SWT, sudah ditakdirkan. Nah inilah yang membuat salah satu tertarik saya ini musyawarahnya dakwah ini. Sehingga saya memberikan patokan apa ini target waktu saya dipanggil mertua saya itu bahwa suruh kembali, sudah berubah dia punya sikap. Jadi saya pasang target bahwa saya mau pulang ke Indonesia kerjasama nasengogi si Bali Farid, tapi ada 3 permintaan saya kepada mertua yang tercinta. Pertama-tama kita berusaha dunia, karena saya juga pernah ya artinya ogi maka dari ilelung anyara ya sange warampara lino, tapi tidak sampai-sampai. Pertama-tama apapun kita niatkan cari harta sebanyak-banyaknya, tidak ada larangan kaya di agama. Cuma apa maksud tujuannya? Sebagaimana kata yayasan ini sebenarnya pinjaman dari Allah, saya tujukan agama. Tujuan adalah kaya agama. Yang kedua, semua apa yang kita lakukan musyawarahkan. Yang ketiga, jangan halang-halangi saya keluar, karena inilah yang merubah sikap saya. Karena sebenarnya ya saya ini punya sikap, saya sering saya sering sampaikan anak-anak, diibaratkan ini suami istri, seakan-akan ini saya dengan Pak Haji Hamid itu suami istri. Saya istrinya, Pak Haji lah suaminya. Artinya banyak keserupaan sikap, banyaknya keserupaan akhlak atau kebiasaan-kebiasaan. Pak Haji pernah juga menderita, saya pernah menderita. Saya suka kerja-kerja tidak, ya saya punya harga diri, saya tidak alhamdulillah ketua yayasan, pimpinan yayasan, pimpanan juga ya begitu, karena saya tahu persis sifatnya. Juga wakil yayasan, alhamdulillah tidak terlupakan. Jadi banyak keserupaan.
Tapi kalau disingkan digelar saya palaringan, sedikit-sedikit lari kasih, sedikit-sedikit medek kasih, sedikit-sedikit medek kasih. Tapi alhamdulillah di ASEAN ini Allah SWT betahkan saya punya keinginan-keinginan. Jadi mudah-mudahan diterima, dikabulkan oleh Allah SWT keinginan baiknya Ketua Yayasan Pak Haji, karena sebenarnya banyak orang setiap saya ketemu dianggap saya ini diusir dari Al-Ihsan. Bahkan kemanakan saya, istrinya Ustaz Lapi menangis-nangis di waktu dia tanda sana. Katanya pindah saja di Anukuang, di Tosewo, saya bikinkan rumah. Jangan terlalu teriak-teriak seperti itu. Marah Pak Haji itu. Bukan Pak Haji yang mengusir, saya minta sendiri. Saya minta sendiri mau, artinya supaya ada pengganti saya, karena saya banyak kelemahan. Saya takut bertanggung jawab kalau saya umpamanya ada sesuatu yang dibebangi kepada saya, sedangkan saya tidak mampu memikulnya. Nah, banyak sudah yang muda-muda ini yang bisa. Nah, karena saya mau melihat sebagaimana yayasan bahwa seandainya bukan kita mungkin masih pikir-pikir buat pondok, maka saya bertanggung jawab bagaimana pondok ini bisa maju. Sedangkan saya punya tenaga, ya sebab kurang ilmu, sering lupa-lupa, tenaga juga kadang-kadang hanya emosi, nafsu, tapi tidak ada kerja lagi. Dulu ya biar saya kerjakan semua, tidak tanggung-tanggung. Kalau saya suruh anak-anak tidak mau kerja, saya kerjakan. Tapi sekarang sudah mundur semua. Inilah akhir-akhir ini kadang-kadang saya marah-marah. Sering saya sampaikan Ustaz Salma, Ustaz Sulfikar, saya bilang kalau tidak mau lagi apa ini, saya usahlah ikut tuh mendekat tuh. Banyak orang yang memanggil saya. Tapi saya pikir-pikir, terus terang saya musyawarahkan waktu pulang ini. Matian, saya bilang saya mau berhenti di Al-Ihsan. Tapi saya musyawarahkan supaya ada berkahnya. Apakah saya masih tinggal di situ? Tapi saya merasa malu juga kalau anak-anak banyak nakal-nakal, saya masih ada di situ. Tapi saya tidak mau juga bahwa pindah di pondok. Berapa sudah pondok yang menawarkan saya? Takalala, Bone, Sidrap, ada lagi di Atafangi, Tosewo. Banyak sekali, tapi saya tidak punya keinginan bahwa saya tinggalkan Al-Ihsan lalu saya pindah ke pondok lain. Seakan-akan saya ini hanya ada sesuatu yang saya inginkan. Jadi saya berhenti pondok, ya mungkin ya menganggur, tapi saya insya Allah berniat mau menghabiskan saya punya tenaga umur ini hanya agama, ya paling-paling dakwah. Nah, maka itulah saya artinya barangkali maksud tujuan saya ini bagaimana kita ini saling membantu, karena sudah ada lahan amal, kita sudah mengerti bahwa kehidupan dunia ini hanya sebenarnya bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Tidak ada yang kita bawa kecuali amal saleh, iman yang sempurna. Nah, disinilah sebenarnya lahannya. Alhamdulillah kita bersyukur, berterima kasih adanya lahan amal ini. Kita tidak perlu kemana-mana, sudah ada lahan amal. Jadi tinggal kita mau jalankan dengan penuh kedisiplinan. Karena saya selalu teringat bahwa di akhirat nanti ada diperlihatkan Rasulullah itu seorang yang ikat kayu, cari kayu bakar, ditambah lagi sehingga tidak bisa bawa. Katanya Rasulullah, malaikat Jibril berkata, itulah orang yang diberikan tanggung jawab tapi tidak disempurnakan. Barangkali inilah yang perlu kita artinya pikirkan bersama, bagaimana kita ini kalau ada tanggung jawab betul-betul kita jalankan dengan sesungguh-sungguhnya. Adapun sempurnanya, yang sempurna itu Allah, tapi kita bagaimana sungguh-sungguh menjalankannya sehingga kita ini betul-betul diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita punya amalan. Nah, karena ya kita ini mau melihat Al-Ihsan ini, kenapa saya mundurkan diri? Hanya saya mau melihat kemajuannya Al-Ihsan ini. Insyaallah saya ramalkan semakin hari semakin bertambah, insyaallah semakin berkembang kalau betul-betul kita bina santri-santri kita dengan sungguh-sungguh. Nah, makanya saya ini tidak tangguh-tangguh, kadang-kadang kelewatan saya punya pembicaraan, tapi ya sebenarnya begitulah. Karena kita punya jiwa memang demikian sejak kecil. Saya itu sebenarnya kadang-kadang mengambil sikap memahami dengan sendiri Al-Quran, hadis Rasulullah.
Sejak kecil begitu. Saya sudah menjadi mendarah daging. Hadis Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman." Jadi saya, barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia cegah dengan kekuatannya, tangannya. Kalau tidak mampu, mulutnya dengan tak mampu, ya cukuplah menegur hatinya. Tapi itulah iman yang sangat-sangat lemah. Jadi kalau saya melihat anak-anak melanggar tertib-tertib, langsung saya marah karena saya tidak mau lemah imanku. Masa saya dari kecil meninggalkan usaha kerja di Malaysia, lalu saya belajar ilmu, ada ilmu sedikit diberikan oleh Allah SWT, lalu saya mau rendah iman, lemah iman, ya saya tidak mau. Lebih baik saya, itulah sikap saya. Tidak senang ya tinggalkan, tidak senang tinggalkan. Salah satu juga sifat yang tidak baik, kalau sedikit-sedikit ya pergi lagi, sedikit-sedikit pergi lagi. Sehingga saya dikatakan guru tasengka falaring. Kalaring, ya memang betul-betul falaring karena sikap kita mengambil pahaman hadis begitu. Ternyata tidak demikian hadirin. Jadi alhamdulillah, jadi barangkali maksud yayasan juga sebagai dituakan di sini ya, bagaimana kita ke depan insyaallah sungguh-sungguh kerjasama. Semua sebenarnya begitu. Al-Ihsan yang pernah mengajar di sini kemanakan, wah saya mengeluh, anak-anak itu bagaimana ini? Kita setengah mati, anak-anak suruh sholat sunnah, nah gurunya masih mau dilihat sudah terbang. Saya bilang juga begitu juga dari Ihsan ini. Bagaimana kira-kira? Nah, nanti saya katanya musyawar betul-betul bahwa bagaimana waktu kita di Temboro. Kan ada kekompakan. Masa anak-anak kita ajar begini-begini, lalu kita tidak kompak. Alhamdulillah ada perubahan. Jadi ya tinggal musyawarah saja. Mungkin kita masing-masing punya sebenarnya pendapat, ide-ide ya. Nah, dimaklumi juga kalau guru-gurunya kasihan karena satu kali 24 jam. Tapi ya barangkali kita ini mau menjadi qudwah, uswah. Panutan-panutan terhadap santri kita ini, bagaimana kita diikuti, karena kita ini dakwah bil kalam, dakwah bil hal. Ya, dakwah ini ya mengajak orang dengan mulut, tapi ada yang paling terkesan itu melihat kita punya keadaan, bagaimana gurunya. Ke gurunya langsung dilihat, tidak ada karu-karuan, makutu guruna la ilaha illallah. Lebih kutub ya anak-anak. Jadi orang Jawa mengatakan kalau pepatah Jawa, pepatah Melayu, kalau guru kencing berdiri, maka anak-anaknya kencing berlari. Nah, manumu ya aku bisa masa ke kode nabi bisa natala ini aja sih. Jadi maka dia guru tapak baga. Itu nasa banyaknya sang. Ya ada nama nasa mancaji ko sarjana tapi aja mancaji sarana jae. Artinya ada pengenan aja itu apa iko mana nih tahu maka deh. Sedangkan guru, sedangkan alisa. Makasih bawahnya sana tapi dia makasih ngampe. Inilah yang sebenarnya saya malu sekali kalau terjadi sesuatu perubahan-perubahan yang tidak kita inginkan. Maka mudah-mudahan insyaallah karena saya ini kembali lagi bersemangat setelah keluar 40 hari. Begitulah tadi saya punya keinginan ya, saya pikir-pikir bagaimana ini ya. Saya begitu seriusnya memikirkan sehingga saya umpamanya musyawarahkan dengan keluarga di Bone, tapi alhamdulillah diputuskan ya, pokoknya kita tetap di sini. Saya memang sudah mau mewakafkan umurku ini karena saya sudah tua, tidak mau furatoni ulalungan nyarangan betuan ini ternyata maku maktiro dale ya ko betuan maku metiro nariki puang Allah taala nang kena bahan lapangan amal nariki puang Allah taala ya tinggal mau dipelihara. Sebab nak mula tu ki ke luar negeri makjam aku pakometer dale ya pun coba boleh kat matu kamba tu baru ne boleh kat mak balik Malaysia deh aku matero ya aku Sumatera mah pompong ya sengi mah pompo ya istilahnya kapal lah di sini becuk mau ini pegawai tidak ada begitu juga rezeki kan kita tujuan kita mencari rezeki mencari apa ini kan untuk amal ya kena amal macam ni dia ni tukar rupiah menjadi dolar langsung amal langsung dolar yang kita dapat apalagi cari-cari apa lagi tidak ada yang bekal dibawa masuk kubur kecuali amal saleh kan negara surat taga sana ya saya anggap ini saya tidak terlalu gelis tapi kadang-kadang saya menangis sendirian nasalito paling batuan ni ke sana haris ya,
itu anak-anak sebenarnya ya bagikan anakku sendiri, karena sejak kecil ucalla tu unokotu ucat tu agate saya pernah tarik satu tangan. Usasale ko pa mat dato ako jari onro ako napakare-kere. Tapi makanya saya anggap anakku sendiri itu. Tapi nasalah iki hadirin. Tapi alhamdulillah saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mati syahid. Rasulullah mengatakan man kharaja fi sabilillah fi talabil ilmi, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa keluar meninggalkan rumahnya dalam menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Jadi saya rubah sedikit, saya bilang jangan mengatakan pulang, tapi hanya untuk pratikun, ya, sekolah-sekolah. Jangan sampai kamu mati di rumah, mau mati bukan fisabilillah, sebab muni akan nilisu, jadi belum pulang ke rumah, hanya kembali mempraktikkan apa yang kita pelajari, sehingga kita mati di rumah pun tetap mati fisabilillah. Maka dia Nabi tanigi mesu matun tupat di sengah, ya kita kan sementara belum terputus, tapi kalau niatmu kembali ke rumah berarti ya tidak mau lagi, tidak belajar lagi. Nah, maka niat saja mau memprakteknya. KKN ke kuliah KKN, kuliah kerja nyata. Jadi insyaallah. Jadi apalagi guru-gurunya hadirin, kita akan ya mati fisabilillah kalau kita mati istiqamah dalam mendakwakan agama, dalam mengajarkan agama lebih-lebih lagi. Jadi ini luar biasa pahalanya ini. Ini semua orang mau mencapai derajat ini. Rasulullah mau mendoakan kita supaya kita mati fisabilillah. Kata Rasulullah satu hadis, ama ma ta'udduna syahida fikum, bagaimana tangga kamu ini orang mati syahid? Kata sahabat, alladzi qutila fi sabilillah, yang mati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah. Kata Rasulullah, idzan syuhada ummati laqalil, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Sedikit sekali kalau hanya yang memperjuangkan agama itu mati syahid di sana. Kata Rasulullah, al-qatlu fi sabilillah, termasuk ini mati dalam keadaan belajar dan mengajar, fi syahadah, wat ta'un syahadah, wal batnu wasnufasau syahadah, wal harik syahadah, wal gharku syahadah, wasillu syahadah, wal batnu syahadah. Jadi 7 orang yang mati memperjuangkan agama Allah itu mati syahid. Orang yang mati ta'un adalah mati syahid. Orang yang mati dalam keadaan mengandung wanita mati syahid. Orang yang tenggelam di lautan mati syahid. Orang yang kebakaran mati syahid. Orang yang penyakit menahun, TBC, paru-paru dan lain sebagainya mati dalam keadaan itu mati syahid. Al-batnu syahadah, bahkan orang yang begitu sakit perut tidak bisa ditahan langsung mati syahid. Nah, inilah salah satunya hadirin kita ini memperjuangkan agama Allah. Sebenarnya kita minta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tetap istiqamah amalan-amalan agama. Jadi itulah katanya yayasan, sebenarnya kita tidak bisa mengganti jeripaya kita di sini karena tidak ada tandingannya, tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi insya Allah yayasan tetap berusaha bagaimana ada kesejahteraan, karena kita juga butuh kehidupan. Di nafapare riol sengka maka kalau di Asadia ini hidupkan Asadia, tapi jangan cari kehidupan di Asadia. Nah, ini luar biasa. Dulu digaji tahu ku Asadia, tidak ada gajinya. Bahkan guru tersadar memang tidak mau digaji oleh arwah Matowajo. Saya masih ingat-ingat. Tapi alhamdulillah bukan kita mau minta gaji, tapi yayasan yang memberikan kesejahteraan. Nah, sehingga tidak pernah dibicarakan itu, supaya hati kita ini tidak pernah keluar daripada keikhlasan. Jadi mati syahid ini, terutama anak-anak muda ini. Jadi kata Rasulullah, ya asy-syahidu 'indallahi sittu khisalin. Orang yang mati syahid diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala 6 perkara.
Pertama-tama yughfar lahu inda awwali daf'ah. Seketika itu langsung dihapuskan semua dosanya, diampuni dosa-dosanya. Cuma kata ulama kecuali utang piutang itu ya belum, ada prosesnya yang lain. Yang kedua, wa yara maq'adahu fil jannah. Maka orang yang mati syahid sebenarnya itu yang penting iman, Islam iman. Ya kok dia mati syahidnya senang. Nah, dia mati syahid, mati syahid. Narutungi bangunan, dia tidak rasakan namanya sakit. Nasabah ifitani onrona risuruga sudah diperlihatkan. Ya videonya disuruh kan ke konrom ke istinamu, ke benemu, ke anak bidadari menunggu-nunggu kamu ini. Kapan Salman ini datang menjemput saya? Nah, jadi yura maq'adu fil jannah. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabri. Bebas tes di alam kubur, tidak ada siksaan-siksaan kubur. Yang keempat, wa ya'mun min faza'il akbar. Tidak ada lagi ketakutan nanti di padang mahsyar. Dia ni gaga patak garing-garing maga nak matu man rasan. Tidak ada itu. Tenang perasaannya. Kemudian wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, diletakkan di atas kepalanya itu mahkota kebanggaan. Al yaqutu minha khairu minad dunya wa ma fiha. Diletakkan pakaian mahkota, satu intam permatanya di mahkotanya itu lebih mulia daripada dunia seisinya. Nah, kemudian bagi yang masih single, wa yuzawwaju min huril ain, ya bisa bi isnaini sab'ina zaujatan, akan dikawinkan nanti bidadari 72 bidadari di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yushaffa'u lahu min aqaribihi sab'ina, akan diberikan syafaat kepada kerabatnya 70 ya yang sudah vonis masuk neraka, akan diberikan kebebasan ya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kita betah, bagaimana kita niat ini istiqamah dalam usaha ini, karena tidak ada lagi cara lain, hanya amalan-amalan saja. Sebagaimana sekarang ini yang dikatakan yayasan bahwa akhir zaman, biasanya akhir zaman ya zaman fase keempat adalah mulkan jebrian. Tidak ada lagi keru-keruan. Saya istilahkan itu, Islam sekarang ini adalah bagaikan anak tiri. Dia agak jampangi ki. Apalagi Rasulullah mengatakan, fa inna min waraikum ayyamas sabri. Hati-hati sahabatku, kamu masih enak, senang-senang, tapi ada nanti masa-masa itu hanya kesabaran saja, hanya kesabaran. Ya, iya, nasihat alaiku ya. Saya kadang-kadang tidak sabar. Cede lo si mede. Ini kada situ medesi. Ayyamus sabri. Hari-hari kesabaran. Fa innas sabra fihinna. Sesungguhnya kesabaran pada waktu itu kal qabdi alal jambi. Sama dengan kita menggenggam bara api. Jadi anak-anak ini dimina bagaikan bara api digenggam si lolone teduh dia suki si matindro si lolone ya dulu saya mungkin masih banyak di sini namo matindro kalau cambok toko. Kenapa anak-anak ini waktu kami belajar tidak begini? Oh ternyata akhir zaman sekarang ini, maka ini harus kita bersabar. Pada menggenggam bara api, tapi ingat il'amili fihinna ya mislu ajr 50 rajulan ya'malu bimithli amali. Tapi nilainya pada waktu itu bagaikan ya 50 orang yang beramal sama dengan amalnya. Jadi sisa macam buat kafe itu pulau betul nanti pahala pun Allah Taala kalau niat yang bagus. Tapi niatnya mencambuk, jangan emosi, jangan nafsu. Semata-mata kita doakan kepada anak-anak ini bagaimana bisa diberikan oleh Allah SWT sifat-sifat yang baik. Guru Wahab Zakaria, maka dia aja ambil macalan nariko emosi, hindari muka ke atas atau tubuhnya, apanya saja, sambil baca doa atau selawat, insya Allah. Jangan kata-kata sebab
Kita punya Bugis ini banyak istilah-istilah, kadang-kadang tidak enak-enak dipakai orang lain, tapi kita Bugis itu agak peka sekali. Ya. Nah lebih ringi icalai daripada yang kadang-kadang. Lah lepak ko tuh jangan sama sekali. Yaru tenda ko jangan sama sekali, karena agak sakral sekali kata-kata seperti itu kalau Bugis. Nah lebih ringi si keling lepak bani dari makaru lepak ko tuh lecok. Lele bahaya. Jadi pukul saja dengan penuh kesabaran. Kurutta wahad Zakaria, jangan emosi memukul, hindari kepala, hindari muka. Sebab ya memang di surah-surah menghindari batu di bawah, tapi baru-baru saya keluar di Maros tanah macu di tanah buana kade lewat cara na berutawa wah macalah nasabak na gantung anak-anak mun diau lunan apa na firem apa kue subhanallah baru saya dengarkan. Kemudian ada satu dikasih makan tai kambing, katanya emai. Nah coba begitu. Tapi mungkin ada ilmu-ilmunya sehingga semua anak-anaknya tidak ada yang mau melawan dan jadi ustaz-ustaz saleh-saleh semua. Tapi kita ini tetap ya biasa-biasa saja, jangan terlalu. Cuma ya pukul anak-anak dengan karena berkah. Jadi inilah ya, barangkali menghadapi anak-anak begini akhir zaman. La ilaha illallah. Saya kadang-kadang yang disinggung yayasan, kenapa ini anak-anak dibiarkan keleleran, ini riolo ini dipakai, oh ternyata masih pulade pakai cakar begitu. Ini kenapa anak-anak ini dipukul tidak ada, oh ternyata akhir zaman. Tapi kita ini bisa orang guru pembina tidak boleh kita mengikut karena makometer pada anak. Jangan tetap kita umpamanya memperhatikan anak-anak supaya kita nilai tambah amal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kau mau biarkan ya menguruti makonsiki dosa. Makonsiki dosa ke rita-rita ya anak-anak betul anak pego jana dan yang parah. Kemudian alhamdulillah baru saya sadari setelah saya ini keluar 40 hari. Yang kelinga memua betuan naga nasana pengajian guru tamakare muasing je tu majambe asan. Yesus lebih jafi baja muasing majaya tahunya lebih jafi baja. Ternyata saya baca di dalam Sahih Bukhari, sahabat Sayyidina Anas bin Malik mengeluh kepada Sayyidina Anas. Katanya ataina Ibnu Malik nastaqi ilaihi ma nashtaki ma naltaqa min hajjat. Faqala isbiru fa innahu la ya'tikum zamanun illa wa ma ba'dahu asyarru min hatta talqawna rabbakum wa qad sami'tu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ini Sahih Bukhari ini. Nomor hadisnya kalau sudah 7068. Baru tenang hati saya. Maka di sahabatnya pangluta Anas bin Malik datang sahabatnya mengeluh, bagaimana ini caranya memimpin hajjaj ini? Nah semua yang menentang itu dipancunglah, dipenjaralah, sehingga didapatkan. Saya punya adik ipar, katanya pernah saya dengarkan di India itu, katanya ada 80 hajjaj dibunuh oleh ulama, dipancung oleh ulama pada zamannya. Sabarano bawang be, sabarano na sebab makometoni waktu nama kokwe ya, yaumus sabr. Suasa barakeng untuk menjalankan perintah Allah ini. Fa innahu la ya'tikum zamanun, karena majapuna setengah-tengahnya tidaklah ada suatu zaman kamu rasakan kecuali hari ini lebih jelek daripada besok. Hatta talqawna rabbakum, sehingga kamu meninggal dunia. Karena saya sudah dengarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah sebenarnya kita alami akhir zaman ini. Kita ini kira kita punya keadaan ini sudah jelek. Ya sengi Pak Soeharto lebih jafi. Iya menteri-menteri agama. Lebih jafi maka kue. La ilaha illallah, jadi kesabaran. Bukan kita bersabar mendengarkannya, tidak. Bagaimana ini sabar menjalankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman ini zaman fitnah. Di dalam hadis kursi mengatakan, bi halaftu la utihanna ummati la utihanna lahum al fitnata yasirul halimul hayran. Wa ngalatala matando, bersumpah Allah demi diriku saya akan berikan suatu fitnah hambaku. Bagaimana fitnah itu? Katanya menjadilah orang-orang yang baik. Kita ini orang-orang baik mana? Ya agak senah hayran. Ya kok gina lebih mantap. Alingangang, pusatanga. Alingangang, agi ke orangnya nana icali calam apa ko mati de sabar ako.
Nasabah sama fitnah. Jangan biarkan apa kena agi belum pegok maca toko gede macam babetako, yang penting saya mengajar. Oh jangan. Ini zaman fitnah ini. Sama kebingungan. Icala anak salah-salah cala ki salah tu. Ini cala lebih japi. Ya cang masih sekolah anak salah tu. Ya ringi habis salah tu. Kira-kira bagaimana? Alhamdulillah tapi Al-Ihsan tetap berjalan. Banyak sekolah-sekolah masih takut ke pondoknya. Ya, jadi inilah barangkali saya juga ucapkan terima kasih banyak. Saya selaku dituakan bukan berarti tua banyak ilmuku daripada bapak-bapak, pengalamanku tidak, tapi dituakan segi umur karena memang saya pertama-tama diberikan amanah di dalam pondok ini. Dan banyak kesalahan-kesalahan karena memang saya akui bahwa begitulah saya punya emosional, cepat naik pitang, apalagi cepat mengambil keputusan. Tapi berkahnya kerjasama dengan Pak Haji, alhamdulillah sedikit-sedikit kami musyawarahkan. Hanya kadang-kadang saya mengalah, kadang-kadang juga Pak Haji mengalah, karena ini yang keputusannya itu ya terserah kepada Allah. Apapun bagaimanapun kita punya ide, tapi tentu ya idenya, makarnya Allah yang tetap berlaku. Maka inilah kebaikan kalau ada kita masalah-masalah hidup apa ini hadapi, bagaimana kita cepat-cepat ya menyampaikan. Jangan anak-anak disuruh menyampaikan kepada pimpinan, kalau bisa menyampaikan kepada yayasan. Nah, itu yang lebih baik supaya jangan kita memperlihatkan rahasia-rahasia kelemahan kita di hadapan anak-anak. Insya Allah barangkali begitulah sekedar ya nasihat untuk diri saya sendiri, karena saya juga ini belum tentu saya memberikan nasihat kepada bapak-bapak asatidzah lebih baik daripada saya tidak. Jadi saya menasihati diri saya sendiri supaya ada kesannya apa yang saya sampaikan. Lebih saya insya Allah memperhatikan nasihat-nasihat keluar daripada mulut saya. Kita berdoa sebentar. Insya Allah mudah-mudahan Allah SWT menerima baik kita punya amalan-amalan, diistiqamahkan kita punya amalan-amalan ini sampai nanti kita tiada lagi di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana syu'una kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Innaka in takilna ila anfusina takilna ila dha'fi wa khati'ati wa dhanbi wa halak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna wa'fu lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Karim, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kepada dua ibu bapak kami ya Allah, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dosa ulama-ulama kami ya Allah, ya dosa seluruh umat Islam di seluruh alam ya Allah. Satukanlah umat Islam seluruh alam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang diterima di sisi-Mu ya Allah. Ya, jadikanlah salat-salat kami diterima ya Allah. Ya Allah Karim, masukkanlah hakikat salatul khudu' di dalam diri kami ya Allah. Ya Allah Karim, jadikanlah umat Rasulullah yang mampu mengamalkan 1 kali 24 jam ya Allah sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Karim, tanamkanlah hakikat iman di dalam diri kami ya Allah, hakikat ilmu ma'azikri ya Allah. Ya Karim, tanamkanlah kasih sayang terhadap saudara-saudara kami ya Allah, terutama kami ya guru-guru di Al-Ihsan ya Allah. Satukan hati kami ya Allah, tutupkanlah aib-aib cacat kami ya Allah di antara kami ya Allah, sehingga kami tertanam sifat mahabbah ya Allah. Ya Karim, banyak kesalahan-kesalahan kami ya Allah, banyak kekeliruan-keliruan ya Allah, banyak terpeleset saya punya mulut ya Allah. Ya Allah Karim, luruskanlah niat kami ya Allah, perbaikilah akhlaknya kami ya Allah, perbaikilah akhlak anak-anak kami ya Allah, murid-murid kami ya Allah. Jadikanlah mereka ya Allah anak-anak saleh ya Allah, hafiz-hafiz Al-Quran ya Allah, alim-alimah ya Allah. Ya Karim, jadikanlah sebagai buah hati kepada orang
orang tua mereka ya Allah. Ya Allah Karim, kami pembina-pembina ya Allah lemah ya Allah, lemah iman ya Allah, lemah aman ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah diri kami ya Allah. Ya Allah, teguhkanlah pendirian kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah Karim, mohon terimalah doa kami ya Allah. Kami tidak pintar berdoa ya Allah. Apa yang diminta dari Ibu dan Rasul ya Allah, itulah yang kami minta Allah. Apa yang minta perlindungan Nabi-Mu dan Rasul ya Allah, itu yang kami jauhkan dari jauhkan dari sifat-sifat tercela ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.